Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali ya pada pelajaran PAI. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya anak-anak, silakan kita mulai belajar ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 109. Sudah dibuka semuanya? Nah, hari ini setelah minggu lalu kita belajar tentang membersihkan bersuci dengan wudu atau tayamum, sekarang kita akan membahas tentang ibadah sholat. Ibadah yang pertama kali akan dihisab di alam kubur. Ya anak-anak, setelah dibuka halaman 109, ya kita perhatikan yang bagian A ya, tentang sholat sebagai tiang agama. Sholat merupakan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga merupakan tiang agama, maka bila kita tidak melaksanakan ibadah sholat, maka tiang agama pun akan runtuh seperti bangunan yang menggunakan tiang. Maka setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah membaca syahadat. Jadi anak-anakku, dijelaskan bahwa sholat itu adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang masih hidup di dunia ini. Ya anak-anak, ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan. Persaksian tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, haji, dan kelima, puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa dijelaskan pada hadis ini, salat merupakan alat penghubung antara hamba dengan Allah. Hamba itu siapa? Seluruh umat muslim yang menganggap dirinya adalah sebagai muslim. Umat dari Nabi Muhammad. Ya, jadi hadis ini menjelaskan secara rinci salat itu sangat berarti. Ya anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ada 2 jenis sholat. Yang pertama ada sholat fardu, merupakan sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Jika kita melaksanakannya, Allah akan membalas dengan pahala. Bila tidak, Allah akan memberikan dosa ya. Yang kedua sholat sunnah. Sunnah berarti jika melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya tidak akan mendapatkan pahala maupun tidak mendapatkan dosa. Tetapi sunnah ini adalah yang dianjurkan karena sangat luar biasa pahalanya. Nah, hari ini Bapak akan kembali bahas sholat fardu itu terbagi menjadi 2. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, seperti sholat 5 waktu kita, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan serta sholat Jumat yang diwajibkan untuk pria. Yang kedua, fardu kifayah, kewajibannya akan menjadi sunnah bila sudah ada yang mengerjakan. Jadi contohnya adalah sholat jenazah. Kita wajib menyolatkan saudara kita, teman kita yang sudah tidak ada, akan menjadi kita wajib menyolatkannya. Ya, yang kedua ada salat sunnah. Tadi udah Bapak jelaskan bahwa salat sunnah itu akan mendapatkan banyak pahala tetapi tidak diwajibkan. Yang pertama ada salat sunnah rawatib, merupakan salat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat sebelum atau sesudah sholat fardu.
Contohnya ini. Iya, contoh dari sholat rawatib seperti sebelum subuh 2 rakaat, sebelum dan setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, dan sebelum dan sesudah isya 2 rakaat. Yuk kita kerjakan bersama-sama apabila kita ingin mendapatkan banyak sekali pahala. Yang kedua ada sholat duha. Sholat duha dikerjakan saat matahari sepenggal atau jam 8 sampai sebelum zuhur. Dilaksanakannya boleh 2, 4, 6, atau 8 rakaat. Dan yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Sholat apabila kita kerjakan ketika baru masuk masjid. Dikerjakannya cukup 2 rakaat. Yang ketiga ada sholat tahajud. Sholat ini dikerjakannya pada malam hari setelah isya hingga terbit fajar. Dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu. Boleh dikerjanya 2 rakaat atau lebih dengan 2 rakaat berikutnya. Ya, selanjutnya sholat sunnah. Yang kelima ada sholat fajar. Sholat ini dikerjakan sebelum waktu subuh. Dikerjakannya 2 rakaat. Yang keenam ada sholat wudhu. Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah wudhu ketika tubuh atau wajah kita masih basah dengan air wudhu. Dikerjakannya 2 rakaat. Yang ketujuh sholat tasbih. Sholat sunnah yang di dalamnya terdapat 300 tasbih. Pada siang hari dikerjakannya 4 rakaat dengan 1 salam. Dan malam hari 4 rakaat dengan 2 salam. Ya, yang ke-8 ada sholat taubat. Sholat sunnah ini dikerjakan apabila hamba Allah melakukan dosa dan kapan saja dikerjakannya 2 rakaat. Lebih baik di waktu malam hari. Yang ke-9 ada sholat hajat. Sholat sunnah apabila memiliki keinginan. Dikerjakannya sebanyak 2 rakaat. Yang ke-10 sholat tarawih. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya pada bulan Ramadan. Dikerjakan sendiri atau berjamaah dengan rakaat 8 atau 8 atau 23 ya. Dan yang ke-11 salat witir. Ada salat sunnah penutup salat malam. Dikerjakannya minimal 1 dan maksimal 11 rakaat. Nah, yang ke-12 adalah sholat istisqa. Sholat yang ini dikerjakan untuk meminta hujan. Dikerjakan 2 rakaat dan biasanya di lapangan. Yang ke-13 sholat hari raya. Ya, pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha saat terbit matahari sampai zuhur. Dikerjakannya sebanyak 2 rakaat. Dan yang ke-14 sholat gerhana. Sholat ini dikerjakan saat gerhana matahari atau bulan. Dikerjakannya 2 rakaat dengan 2 kali khutbah. Ya anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi yang Bapak salah sampaikan, silakan kerjakan 10 soal beserta soalnya ditulis di buku tulis. Bila sudah, silakan dikirimkan ke WA Pak Heri. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Silakan di screenshot terlebih dahulu soalnya agar memudahkan ya. Ya, mungkin itu saja pembelajaran Pak Heri hari ini. Bapak tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, stay and healthy.